nggak masuk. Minat tontonan masyarakat Indonesia itu nggak masuk tentang diskursus Pengetahuan. kajian ini. Karena tontonan kesehariannya begitu, hiburan yang utama. Makanya yang lebih ngerinya orang dagang. Nah yang kelima juga akan mempengaruhi pada stabilitas harga di pasar. Kalau kejahatan lah, kalau dari korek api masuk. Korek api juga menjadi permasalahan sosial sekarang di tongkrongan. Dong, sehat? Sehat bang, alhamdulillah. Sehat. Sehat bang, dari mana tadi bang? Biasa dari kehidupan. Mas sehat bro? Nah ini terus Gini bang, saya tuh lagi kebingungan sebenarnya. Kebingungan tuh kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Iya ya. Wakil presiden kita itu berbicara tentang bonus demografi. Nah, kalau mau dilihat bonus demografi kan, ya itu penekanannya ke angka usia produktif tuh, yang lebih banyak. Saya tuh kan termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori angka usia produktif. Iya. Dan saya kesehariannya itu membuat konten dan lain-lain. Nah, yang menjadi keresahan saya itu gini bang. Mungkin abang punya solusi lah buat saya gitu kan. Iya. Persoalan peta konten yang ada, tren konten sebenarnya itu sekarang tuh kayak gimana sih bang modelnya? Dan apa sih yang harus saya persiapkan gitu bang? Nggak rumah dan tujuan Aman. ini hari ini kan benar, saya juga lihat ini menjadi salah satu tantangan Ya. sekaligus menjadi satu diskursus yang menarik Ya. dalam dunia perkontenan. Tapi sebentar saya mau sampaikan, saya berkunjung ini Sahabat resah. Sahabat Resah itu tolong nanti mampir ya di channel Sahabat Resah Di YouTube Sahabat Resah. Jangan lupa di share, di like, subscribe jangan lupa. Sip. Cocok ya? Oke. Nah gini loh, soal konten di Indonesia ini kan, apalagi singgungannya dengan bonus demografi. Ya. Pertama-tama kita harus kaji dulu soal presentasi tonton atau minat nonton masyarakat Indonesia pada umumnya Di media sosial. di media sosial mainstream, baik televisi, bioskop, media sosial YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ya. TikTok dan lain-lain. Yang pertama, minat tonton masyarakat Indonesia kita kaji dulu secara umum. Minat tonton masyarakat Indonesia itu presentasinya yang pertama, kecenderungan masyarakat Indonesia itu lebih suka tontonan yang sifatnya komedi. Masuk komedi ya bang? Komedi masuk. Itu yang paling pertama. Hiburan itu baik genre komedi, genre lawak atau teater yang sifatnya ada hiburan buat orang, fantasi masyarakat Indonesia itu naik. Jadi minat itu maksudnya keinginan masyarakat Indonesia itu lebih cenderung ke konten-konten yang sifatnya hiburan, termasuk komedi. Nah, kemudian kenapa akhir-akhir ini baik di televisi nasional, di konten-konten YouTube, Facebook, Instagram, banyaknya isinya itu tentang hiburan yang sifatnya komedi. Tapi hiburan ini juga beberapa kategori loh. Ada yang komedi, tadi yang saya sebutkan. Yang kedua itu fashion, jalan-jalan. Jalan-jalan, traveling, jalan-jalan, vlog kuliner, itu masuk hiburan. Hiburan itu tour, terus pokoknya sifatnya yang bikin weakness orang tuh senang. Orang tuh senang karena itu sifatnya hiburan, karena memang entah itu latar belakang sosiokultur bangsa Indonesia di akhir-akhir ini dihadapkan pada dinamika
masyarakat, kehidupan berbangsa yang bernegara yang cukup banyak tantangan di kehidupannya. Termasuk kemarin kita menemukan satu tensi perang dagang, itu juga kan mempengaruhi pada stabilitas harga di pasar. Sehingga masyarakat Indonesia itu cenderung dalam 10-20 tahun terakhir itu cenderung stres, cenderung depresi, cenderung kepada hal-hal yang sudah putus asa. Nah, kenapa minat tontonan itu lebih kepada hiburan? Karena itu tadi, kecenderungan masyarakat yang sudah acuh-acuh tentang kehidupannya, mereka butuh sesuatu yang meng-up dirinya pada kehidupan. Nah, salah satunya tontonannya itu adalah hiburan. Nah, gitu. Yang kedua itu tentang gosip. Gosip ini kan digemari oleh ibu-ibu atau oleh perempuan. Nah, gosip ini di tangga statistik lah, di tangga minat tontonan masyarakat Indonesia itu yang kedua. Karena memang suami kerja, ibu-ibu di rumah. Suami kan belum tentu fokus nonton, yang nonton ibu-ibu. Pasti nontonnya ya gosip. Sehingga presentasinya itu sampai kedua. Yang ketiga itu kriminal. Konten-konten kriminal seperti pencurian, pasti viral. Pencurian, terus curi motor. Nah, itu yang ketiga. Kejahatan lah. Kalau curi korek api masuknya. Korek api juga menjadi permasalahan sosial sekarang di tongkrongan. Curian korek. Nah, jadi presentasi yang ketiga itu kriminal. Baik itu korupsi itu masuk kriminal. Itu pasti dari grafis televisi, YouTube yang membahas tentang itu pasti naik. Karena itu di tangga minat tontonan masyarakat Indonesia yang ketiga. Nah, yang keempat itu tentang hal-hal yang sifatnya booming atau up to date, yang sifatnya apa ya, membuat orang itu apa ya, terpanggil seketika lah, kira-kira begitu. Jadi seperti kebakaran, seperti gunung meletus, bencana-bencana alam. Nah, itu yang keempat, up to date, hal-hal yang sifatnya tragedi gitu. Tragedi alam lah, tragedi. Nah, yang kelima ini nih rule yang bahaya nih. Apa itu? Yang kelima itu bokep. Nah, dulu ini pornografi. Ya. Pornografi itu yang kelima. Ya. Nah, hampir ini juga harus kita kaji nih. Dulu di tahun 90-an suguhan konten itu di Indonesia, konten ini bukan televisi saja, bioskop, televisi, drama, media sosial, itu yang di situ larinya, di situs, website. Nah, kebanyakan presentasinya kita akumulasi secara keseluruhan itu pornografi itu di tanggal keempat. Nah, ini yang entah kenapa sampai masuk ini pornografi di tahun 90-an, bahkan sampai ke rating pertama itu pornografi. Nah, sekarang ini bahkan di tanggal keempat. Nah, yang kelima itu tentang liburan lah kayak gitu, yang konten-konten yang tentatif, yang lain-lain lah kira-kira begitu. Nah, yang itu yang menjadi persoalan. Nah, yang menjadi titik berat lagi, singgungannya tadi soal founder Sahabat Resa tentang bonus demografi, kita hampir di angka 70% presentasi bonus demografi Indonesia yang akan mengisi kancah ketatanegaraan. Itu orang-orang sekarang gen milenial dan Gen Z. Yang suguhan kontennya seperti itu. Suguhan tontonannya seperti itu. Sehingga kemudian berimplikasi pada luapan ekspresi mereka di media sosial. Coba kamu cross check di TikTok, pasti luapan ekspresinya konten yang hiburan. Yang tadi soal komedi, kalau nggak komedi, joget-joget, itu masalah. Gimmicknya, maksudnya ekspresi keluar itu karena tontonan kesehariannya begitu, hiburan yang utama. Bahkan yang lebih ngerinya, tentang diskursus keilmuan itu tidak ada.
Oh, Nah, ini menjadi perhatian khusus untuk oke. Komdigi. Mungkin ada tapi kecil lah, sebagian kecil. Nggak ada dalam Nggak ada. presentasi Nggak minat, masuk. nggak masuk. Oh, Minat tontonan masyarakat Indonesia itu nggak masuk tentang diskursus pengetahuan. kajian ilmiah itu nggak ada. Oh, Ini yang menjadi perhatian khusus untuk Kementerian SDM, untuk Komdigi, untuk pembangunan masyarakat menuju Indonesia emas itu Ya. harus menjadi concern. Masyarakat malah disuguhkan kepada konten-konten yang tadi saya sebutkan. Ya. Soal pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.